Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibayar ini kelalaian kalian semua. Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Bergila itu. Saya nggak tahu, kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. Bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya ada pemilu paling brengsek dalam sejarah. Emosi anggota DPR benar-benar pecah. Putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 menetapkan ada 24 daerah yang harus melaksanakan pemilihan suara ulang. Itu berarti bahwa akan ada dana lebih daripada 1 triliun yang harus digelontorkan baik dari dana APBN maupun dari dana APBD untuk melaksanakan pemilihan ulang di 24 daerah ini. Yang membuat DPR benar-benar emosi tidak terkendali adalah bahwa beberapa kesalahan daripada pemilihan ulang ini justru disebabkan oleh kelalaian Komisi Pemilihan Umum dan juga kurangnya pengawasan dari Bawaslu yang meloloskan beberapa calon kepala daerah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat berdasarkan aturan. Nah, berikut video selengkapnya bagaimana anggota DPR khususnya dari fraksi PDI Perjuangan Yefri Dedi Sitorus melampiaskan kemarahan kepada KPU, Bawaslu, DKPP, dan berbagai instansi terkait atas lemahnya pengawasan yang mengakibatkan pemilihan suara ulang di 24 daerah ini harus dilaksanakan. Simak videonya. Pak Dedi, silakan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya ada pemilu paling brengsek dalam sejarah. Sah. Kenapa saya katakan begitu? 545 daerah pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga. Supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Hampir 60% pilkadanya bermasalah. Berarti yang tidak dipersoalkan itu hanya 235 daerah. Bukan berarti tidak ada masalah. Dari 235, 37 itu kota kosong. Berarti hanya 198 daerah. 198 daerah itu bukan tidak bermasalah. Either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan, atau orang udah capek. Sekarang rakyat disuruh bayar lagi 1 triliun. Waduh, banyak buat sekali. Kelalaian kita semua. Yang bener aja kita ini tanggung jawab kita di mana? Masalah SKCK, ijazah, administrasi yang tanggung jawab siapa? KPU dong, mundur. Pecat semua yang di daerah itu, Pak DKPP. Putusan MK jelas, semuanya habis. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, yang jaga republik ini siapa? Masa iya urusan remeh-temeh begini, ijazah palsu, masa jabatan, kayak keledai kita. Berulang-ulang masuk yang sama. Ini soal kualitas. Secara administratif aja kita gagal. Gimana secara substantif? Ini keterlaluan kalau menurut saya. Hampir 60% pilkada bermasalah. Rakyat disuruh bayar lagi. Kepala daerah suruh tarung lagi. Dari mana uangnya? Minjem, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua Bapak Ibu. Yang salah siapa? Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita. Nanti kita teriak, kepala daerah koruptor. Muaranya di sini. Ketidakmampuan kita menjaga pemilu yang jurdil, bikin pelanggaran di mana-mana. Dan kita harus bayar itu semua. Enak banget. Apa yang mau kita sampaikan, Pak?
Tidak adil kalau ini ditimpakan sama pemerintah daerah. Sudah anggaran dipangkas, suruh lagi dibayar, ini kelalaian kalian semua. Tidak akan ada gugatan kalau Gakumdu itu benar-benar kerja. Tidak akan ada yang masif kalau PJ-nya itu benar-benar punya marwah. Bawaslu-nya kerja benar. DKPP-nya kerja benar. Malu kita, Pak. Ini bukan cuma soal anggaran, ini soal peradaban. Ini bukan soal teknis. Buat apa kita pemilu? Jadi kalau Pak Ketua KPU nggak merasa bersalah, Pak, nggak tahu lagi saya, Pak. Kalau Bawaslu menganggap ini bukan salahnya dia, bingung saya. Kalau Kemendagri nggak merasa ada kekurangan di pihaknya, wah kebangetan. Demikian juga Polri. Buat apa kita diskusin anggaran? Anggaran Kemendagri aja potong. Masa disuruh daerah lagi potong? Nggak adil. Saya benar-benar, saya berharap ini forum refleksi Bapak Ibu. Yang benar lah kita ngurus negara ini, ngurus republik ini. Masa hampir 60% pilkadanya bermasalah? Kapan kita mau jujur, Pak? Saya tanya nih Pak Bawaslu, KPU, dan Pak Kementerian Dalam Negeri. Ini yang mau kita wariskan, Pak. Dan ini akan direplikasi pada pemilu-pemilu berikutnya, Pak. Ujungnya apa? Hutan habis, tambang habis. Semua dihabiskan untuk membiayai pemilu, Pak. Apa nggak ngelihat efek dominonya kita ini? Saya minta tolong, saya keras karena apa? Ini soal bangsa ini. Bukan soal teknis kurangnya anggaran, Bapak Ibu. Siapa yang jamin PSU pertama nanti tidak ada PSU kedua? Kita pernah ngalami sampai 3 kali PSU di Maluku Utara. Siapa yang bisa jamin? Akhirnya kepala daerah yang terpilih pun nggak legitimate. Yang milih nanti 20%, 30%. Betul. Cari uang lagi mereka untuk money politik. Korupsi untuk sembako. Sembako lagi muncul. Garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Ya. Kalau mau kita mundur bareng-bareng, ayo mundur. Tanggung jawab sama negara ini. Kayak mana kita ini? Saya nggak merasa punya martabat jadi DPR kayak begini hasil pemilunya, Pak. Jujur aja, Pak. Ibu. Saya nggak punya kemampuan untuk menerima ini. Begini yang kita hasilkan. Kita semua bagian dari persoalan. Ini bukan cuma soal jabatan. Tanggung jawab kita pada anak-anak kita, Bapak Ibu. Masih ada nggak itu di dada kita? Masih ada nggak sih? Yang begini ini mau kita wariskan. Ini anggota DPR nih, semua ini babak belur, Pak. Berdarah-darah, Pak. Kemarin pemilu. Pemilu berikutnya. Siapa yang berani bertarung di DPR, Pak? Saya habis kata, pimpinan. Ini menyedihkan. Kalau kita tidak melakukan koreksi pimpinan, besok-besok jadi anggota dewan itu perlu 50-100 miliar pimpinan. Jadi kepala daerah butuh 200 miliar. Tolonglah. Saya minta tolong. Saya minta tolong bapak-bapak, ibu semua mundur. Kalau nggak berani mundur sendiri, saya ikut mundur. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Salah satu alasan dibatalkannya pemilihan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, yang kemudian harus melaksanakan pemilihan suara ulang, adalah karena kekeliruan daripada Bawaslu itu sendiri yang meloloskan calon-calon kepala daerah yang seharusnya tidak lolos menurut aturan. Calon kepala daerah yang sudah menjabat selama 2 periode, yang menurut aturan sudah tidak bisa maju lagi untuk periode ketiga, masih bisa diloloskan oleh KPU dan juga tanpa pengawasan daripada Badan Pengawas Pemilu.
Ada beberapa calon kepala daerah yang menggunakan ijazah palsu. Sementara yang kita dengar, persyaratan ijazah yang dipakai oleh calon ini harus diverifikasi langsung ke kampus-kampus yang bersangkutan. Lalu di mana keberadaan panitia seleksi atau KPU pada saat itu, ketika berkas para calon sudah dimasukkan? Kenapa ijazah-ijazah ini dibiarkan lolos tanpa verifikasi kepada kampus-kampus di mana mereka terdaftar? Dengan lolosnya beberapa kepala daerah yang seharusnya tidak memenuhi syarat, lalu kemudian harus menghabiskan anggaran sampai triliunan rupiah untuk melakukan pemilihan suara ulang. Menurut kalian, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih sudah menonton.